Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang tema malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Penggantian uang tertolak karena kelebihan beberapa sen? Oke, aku akan menghabiskan lebih dari 20 kali dari itu. Bekerja sebagai pekerja lepas dalam pekerjaan yang hampir selalu membutuhkan perjalanan. Jumlah per diem yang dialokasikan untuk makan sebenarnya cukup murah hati, yang diperlukan saat bepergian, bandara, layanan kamar hotel, dan area turis jika kami kebetulan terjebak di sana tanpa pilihan lain yang mahal. Tapi itu bukan jumlah per hari yang sebenarnya, dalam arti bahwa kami dapat membelanjakan uang sesuai keinginan kami per hari. Kami mendapat jumlah tertentu untuk sarapan, makan siang, dan makan malam, tetapi dapat mentransfer jumlah tersebut hanya jika kami membeli ketiga makanan dalam sehari. Dapat dimengerti, karena kami tidak boleh menghabiskan uang sehari penuh untuk sekali makan jika kami tidak berangkat kerja sampai larut malam. Suatu kali makan itu mudah. Jumlah yang dialokasikan untuk makanan itu, 3 mudah. Dapat mentransfer antara 3 makanan untuk menggunakan jumlah sehari penuh. Tapi kami harus benar-benar memiliki 3 tanda terima untuk membuktikannya. 2 kali makan adalah yang jadi masalah. Kami hanya dapat menggunakan jumlah untuk makanan itu dan tidak mentransfer apapun di antara mereka karena kami tidak menggunakan ketiga makanan itu. Karenanya perlu membeli sesuatu secara acak di atas jika kami benar-benar ada di tempat kerja sepanjang hari. Berada di bandara pada jam 5 pagi dan pergi ke satu-satunya tempat yang buka, bar atau restoran, mendapat telur dadar dan minuman untuk sesuatu dan tidak ingin membuat server kaku. Memberi tip yang tepat untuk wilayah itu dan menghabiskan sekitar 50 sen lebih banyak untuk sarapan. Pada persinggahan berikutnya, dan karena lebih banyak tempat buka, dapatkan makanan cepat saji yang murah dan menghabiskan kurang dari 10 dolar untuk makan siang. Ketika aku mengajukan penggantian, itu tertolak karena melampaui kebijakan 50 sen untuk sarapan. Ketika aku menunjukkan aku membayar di bawah 10 dolar untuk makan siang, mereka mengatakan itu adalah kebijakannya, dan untuk menghapus 50 sen dari laporan pengeluaran agar dapat dibayarkan. Dalam kebijakan yang dimaksudkan untuk menghemat uang perusahaan, aku dihukum karena menghemat mereka 10 dolar karena aku kelebihan 50 sen. Baik, aku pikir ambil 50 sen itu. Sejak saat itu, aku mencoba untuk menghabiskan setiap dolar terakhir dari jumlah per diem, bahkan jika aku tidak lapar. Aku akan menimbun makanan ringan dan makanan berat di bandara, dan membawanya pulang untuk dimakan nanti. Aku lebih suka mulai menghabiskan beberapa dolar dari uang makan perusahaan di luar uang saku untuk memastikan aku menggunakan setiap sen terakhir dari mereka. Cerita kedua. Menghemat penyimpanan di server. Tentu, bekerja untuk OEM telekomunikasi. Sebagai pekerjaan pertamaku keluar dari perguruan tinggi 15 tahun yang lalu. Mereka memiliki kebiasaan mempekerjakan lulusan baru sebelum mereka punya waktu untuk mempelajari kebiasaan buruk. Menghabiskan bulan pertama di sana mempelajari sisi produksi sebelum dilepaskan di lantai produksi sebagai teknisi elektronik. Aku beruntung menemukan seorang mentor yang bekerja dengan aku selama 1 bulan lagi di sana, menunjukkan kepada aku semua trik untuk pengujian dan kegagalan, serta apa perbaikan cepat untuk sebagian besar kesalahan. 3 atau 4 bulan, aku bekerja dengan tim transisi produk untuk lini produkku, mencoba meningkatkan angka pada beberapa tes. Kemudian kami meminta pelanggan head-end meminta versi dengan pemfilteran yang lebih baik. Pada dasarnya sinyal yang lebih baik yang dapat memberikan video yang lebih jelas kepada pelanggan mereka. Standar industri adalah minus 56 dBm. Kami membangun hingga minus 62 atau lebih baik. Pelanggan ini menginginkan minus 70 dBm di lantai yang bising. Produk kami bisa mencapai minus 68 tanpa melakukan terlalu banyak penyesuaian. Aku diberi akses ke tes R&D, alih-alih hal-hal produksi, di mana kami dapat mengatur margin yang lebih baik daripada tes, terutama yang merupakan spesifikasi batas. Kami berhasil mencapai minus 70 pada sekitar 1/5 jaringan dan hanya menyisihkan untuk pesanan. Sepanjang pengujian ini, aku membagikan catatan dan screenshot dengan tim transisi. Cukup bagikan jalur server alih-alih mengirim email ke 5 orang. Aku mungkin memiliki data 2-300 MB, dan kami memiliki kurang lebih 1000 karyawan. Sebagian besar memiliki kurang lebih 50 MB selain arsip email, server yang berbeda. Sesaat sebelum aku mengambil promosi pertama di sana, manajemen mengirimkan pemberitahuan melalui departemen IT untuk memberitahu orang-orang untuk membatasi data yang disimpan di server produksi. Tidak ada rentang ukuran, gunakan lebih sedikit. Waktu malicious compliance. Seandainya orang yang bekerja dengan aku secara langsung di tim transisi produk itu mencadangkan dataku ke stick USB untuk aku, kemudian mengambil screenshot email, menamakannya sebagai enjoy.jpg, dan menghapus semua catatan dan gambarku, meninggalkan satu file di tempatnya.
Menyalinnya ke komputer baruku di garasi, dan perbaikan beberapa minggu kemudian, bukan di jaringan. Aku memiliki orang-orang yang menelpon aku selama 3,5 tahun ke depan di sana, menanyakan bagaimana cara memperbaiki jaringan yang membutuhkan sinyal yang lebih baik. Tidak pernah meletakkan satu file pun untuk itu kembali ke server. Cerita ketiga. Oh, kamu tidak perlu pelumas gratis untuk bantalan rem? Oke. Aku bekerja di toko suku cadang mobil, dan kami memiliki satu kotak ekstra paket pelumas rem gratis sekali pakai. Jadi aku hanya menambahkannya ke dalam kotak bantalan rem ketika orang-orang membelinya. Kami biasa menagih $1,5 untuk ini, tetapi mereka tidak ada dalam inventaris. Jadi aku memutuskan untuk bersikap baik. Seorang pria melihat aku memasukkannya ke dalam kotak dan berkata, "Apa itu?" Jadi aku menjelaskan kepadanya mengapa itu penting dan itu gratis. Dia berkata, "Oh enggak, aku tidak membutuhkan itu." Aku tidak banyak berdebat dengannya, dan dia pergi. Dia kembali sekitar setengah jam kemudian, mengatakan teman mekaniknya membutuhkan pelumas rem untuk pekerjaan itu. Luar biasa. Aku menunjukkan kepadanya paket kecil $1,5 lagi, tetapi dengan sangat sedikit usaha. Aku benar-benar meyakinkannya untuk membeli sebotol yang lebih besar. Biasanya mekanik itu bertahan selama bertahun-tahun, jadi semoga temannya bisa memanfaatkannya dengan baik. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.